Halo Sobat EKG, salam bahagia, kaget. Gimana kabarnya Sobat EKG? Gua berharap Sobat semua dalam kesehatan yang optimal ya, yang luar biasa. Tenang dan damai, dan tentunya masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat semua, kemarin ini gue tadinya mau upload video cerita gue ketika gue pindah ya di kelas 3 SD ke kota Bandung, Sobat EKG. Tapi nggak jadi ya, karena kepanjangan. Ya, kemungkinan setelah video ini ya gue akan bercerita lagi. Ya, dimana gue bertemu lagi sama teman-teman baru. Di video itu gue punya sepupu yang sangat baik ya, Sobat EKG, yang menemani hari-hari gue saat gue menjalani transisi perpindahan dari Jawa Tengah lalu ke Jawa Barat. Banyak yang berubah, Sobat EKG, apalagi pelajarannya ya. Di balik pelajaran berharga itu, banyak juga kisah yang mengharukan, Sobat EKG. Saat itu gue tinggal di Bandung ya, tepatnya di Jalan Turangga, Sobat EKG, yang sekarang persis berseberangan dengan Hotel Trans Bandung ya. Sudah banyak berubah, Sobat EKG. Ya, dulu sekali ya, tahun 80. Sobat EKG, kemana langkah kaki kita mengayun? Kemana memori akan terukir? Zaman boleh saja berganti, namun memori atau ingatan akan tetap tinggal. Iya, akan tetap tinggal yang akan berubah menjadi kenangan. Oleh sebab itu, Sobat semua, jadikan setiap perjalanan hidup Sobat semua penuh dengan momen yang penuh dengan kebahagiaan, pencapaian, sukacita. Jika ada rasa haru di dalamnya, jadikan rasa haru sebagai rasa kebersyukuran kita ya. Rasa syukur karena Tuhan dan semestanya selalu memberikan yang terbaik buat kita. Memberikan kita sebuah kehidupan di planet yang luar biasa ini. Sobat EKG, tadi dulu, kok gue jadi ngomongin Bandung ya? Apakah ini sebuah tanda? Bandung ya. Nggak jauh lah dari Jakarta, cuma 2 jam Sobat EKG. Tempat favorit ya, zaman dulu udah ada, Ciamplas, sekarang jadi Ciamplas Walk. Kenapa gue suka? Karena motonya tambah bahagia. Ke rumah mode jalan-jalan, wih, beli oleh-oleh di Prima Rasa. Pikirin yang seneng-seneng aja Sobat EKG, pikirin yang seneng-seneng aja. Sobat EKG, dalam video ini gue mau mengingatkan lo lagi ya, bahwa kita terlahir menjadi sebuah entitas yang tiada duanya dan tiada tandingannya. Unik, lain daripada yang lain ya. Kita diberikan sebuah rasa dan pikiran. Salah satu yang menjadi dasar hukum manifestasi adalah Sobat harus benar-benar yakin bahwa nasib Sobat semua adalah Sobat sendiri yang menentukannya. Oleh sebab itu, Sobat diberikan sebuah kebebasan. Ya, Sobat harus meyakini kalau Sobat memang individu yang bebas. Memang agaknya hal ini kontradiktif ya sama pemahaman-pemahaman ilmu, bahkan hukum yang berkenaan dengan doktrin dan dogma. Namun Sobat EKG, di EKG gue selalu bilang, jika Sobat EKG menginginkan hal baik dalam hidup Sobat semua, Sobat harus berani mengambil langkah. Ya, bukan langkah action ya, tapi langkah kebebasan. Jalan untuk menentukan hal baik, menentukan arah dan tujuan serta wujud mimpi Sobat EKG, yaitu kebebasan Sobat EKG. Sobat EKG, jika Sobat EKG masih dalam sebuah batasan mimpi baik, batasan akan mengambil alih pola pikir Sobat semua, di mana batasan adalah bukan ciri yang khas dari Tuhan dan semestanya. Batasan membuat kita ragu untuk melangkah, bisa membuat kita jalan di tempat, atau bahkan mundur Sobat EKG. Di video sebelumnya gue pernah bahas ya soal limiting belief, sebuah mental block, hal yang sangat mengganggu dalam perjalanan waktu manifestasi Sobat semua. Ya, sebagaimana Einstein pun pernah bilang bahwa logika akan membawa kamu dari A sampai B, namun imajinasi akan membawa kamu kemana saja yang kamu suka. Ya, dan untuk seorang fisikawan yang luar biasa, dia pun mengakuinya bahwa imajinasi itu jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Imajinasi membawa kita bebas, melayang penuh dengan mimpi yang dibalut dengan harapan. Ngayal aja lu bang. Ngayal nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak usaha bang. Jujur sebenarnya Sobat EKG, gue udah males ya dengar pendapat ini. Ya karena gue juga mengetahuinya, semua orang pun mengakuinya, bahkan dunia ikut menyetujuinya. Siap. Namun berkali-kali gue bilang di EKG, bukan itu juga esensinya, bukan. Usaha adalah sebagian kecil dari imajinasi kita. Hah? Sebagian kecil bang? Iya, karena jika Sobat pernah mendengar pendapat manusia itu berusaha, lalu Tuhan yang menentukan, apakah usaha menjadi syarat yang mutlak? Toh pada akhirnya bukan manusia juga yang menentukan.
Kalau sobat semua menolak konsep ini, berarti sobat menolak pemahaman dan keyakinan sobat pada Tuhan. Sobat IKG, tidak ada yang menjamin bahwa kalau kamu berusaha bahkan sampai kerja keras, kamu pasti akan mendapatkan kesuksesan. Gimana? Ya emang itu faktanya. Kerja keras agar sukses tidak pernah terbukti juga sebagai jaminan sobat IKG. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan potensi, jutaan, bahkan miliaran. Sobat IKG bisa melihat faktanya. Mungkin kerja keras agar sukses hanya 2-3% yang berhasil mencapainya. Jika kerja keras pasti akan menghasilkan kesuksesan, terlebih kebahagiaan, pasti orang yang kerja keras sudah sukses semua, Sobat IKG. Lalu apa yang bisa membuat kita sukses? Banyak hal, Sobat IKG, banyak banget ya. Bisa jadi ada lingkungan, ilmu, wawasan, turunan, bahkan mungkin kedekatan ya, dengan kerabat dan lain-lain, network. Tapi sebelum gua masuk ke sana, sebenarnya yang membuat kita sukses adalah imajinasi kita yang membawa kita kepada sebuah konsep yang bernama keberuntungan, Sobat IKG. Iya, menjadi manusia yang beruntung. Untung di sini adalah bukan keberuntungan yang berkaitan dengan ketidaksengajaan ya dan kebetulan. Karena hal itu tidak pernah ada dalam hukum the law of attraction. Lalu apa dong, Bang? Iya, keberuntungan adalah kreasi ciptaan Tuhan kepada hambanya yang diberikan keberuntungan itu sendiri. Makanya ada yang bilang, keberuntungan telah berpihak kepada dia. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang beruntung? Bagaimana semesta berpihak kepada kita? Itu kuncinya, Sobat IKG. Cara agar kita bisa selalu beruntung adalah selalu berimajinasi baik, berprasangka baik, berasumsi bahwa keuntungan selalu ada di pihak gue. Caranya adalah, ya kita memang harus sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Bahwa aku adalah sesuai dengan prasangkamu. Mintalah kepadaku, maka kau akan kuberi. Jika kita meminta keberuntungan pada Tuhan dan semesta, itulah yang kita dapatkan, Sobat KG. Tidak ada keraguan padanya. Itulah sebabnya kepastian hanya miliknya. Jadi agar lu bisa menjadi orang yang beruntung, mari merapat, Sobat KG. Karena itu pasti dan absolut. Merapat kemana, Bang? Ya tadi gue udah sebutin. Makanya hal gila ketika kita berdoa kepada Tuhan kita, ada beberapa diksi yang dilarang ya. Kita dilarang keras untuk menggunakannya. Kita dilarang keras untuk menggunakan kata, jika engkau berkenan. Kata jika engkau berkenan adalah kata yang sangat merendahkan sebuah kepastian, Sobat IKG. Itu adalah disgrace, bukan hanya kepada Tuhan, tapi for humanity, kepada kita juga. Karena Tuhan beserta semestanya adalah refleksi yang pasti, Sobat IKG. Refleksi yang bisa membuat kita untung, berkelimpahan. Yakinlah Sobat IKG. Sobat IKG, gue yakin, gue dan sobat semua, bahkan Tuhan dan semesta, lebih senang melihat kita bahagia daripada sukses. Makanya gue pernah bilang, kebahagiaan adalah level tertinggi dari kesuksesan. Karena sukses bisa menjadi sebuah pencapaian yang berkaitan dengan hal teknis saja ya. Dan bisa kita breakdown dengan kata-kata. Namun bahagia adalah esensi hidup yang selalu manusia inginkan. Bahagia membutuhkan kebebasan, Sobat IKG. Kebebasan kehendak dalam menentukan langkah. Dan hingga dapat menentukan arti di balik rasa kebahagiaan itu sendiri. Paradoks memang. Makanya di afirmasi EKG gue bilang, bebas lepas bagai burung yang terbang bermain dengan hembusan angin yang sejuk. Lalu apakah Bang EKG sudah sukses? Pasti beda-beda, Sobat EKG. Mungkin buat sebagian orang akan bilang, belum sukses kalau belum punya mansion atau mobil sport, bahkan motor Harley. Jika Sobat EKG jeli dan memang Sobat EKG sejati yang sudah mengikuti kisah gua dari video ke video, mungkin bisa jadi ada yang gak sepemahaman dengan konten gua ketika gua bercerita soal pencapaian-pencapaian yang ada di EKG ya. Seperti halnya misalnya, ya Bang, makan mie ayam doang. Pengen beli salak sampai nangis. Beli buku sekolah. Lari-lari di Bukit Trijaya doang, Bang. Minum teh manis. Ya ampun. Ya ampun, Bang, cuma ke Giant doang. Makan sari roti sama Pocari Sweat di Karawang.
mendapatkan pekerjaan sebagai asisten penjual majalah bekas, kerja di tempat sablon, pengen punya marker merek Rotring Rapidograph. Bahkan di video sebelum ini Sobat IKG, ingin makan kue tart bersama Saka. Apa yang bisa dibanggakan dari hal kecil tersebut, Bang? Memang di channel EKG nggak ada mobil sport ya, atau motor Harley. Yang adanya, tenang, kita orang kokai. Tenang, kita orang kokai. Lu gila kali, Bang. Kokai kok jual kuda karet. Iya, di video ini ya, Sobat IKG, video yang kemarin. Justru itulah pesannya, Sobat IKG. Kokai itu adanya di dalam, bukan di luar, Sobat semua. Kokai adalah sebuah keyakinan kebebasan apapun kondisi gua tetap menjadi seorang yang bebas menuntun diri gua ke arah kebahagiaan. Gua diberikan Tuhan untuk memilih dengan kebebasannya. Dan gua akan pilih bahagia. Sehingga rasa itu bisa terlatih dan menjadi rasa yang kuat, Sobat semua. Lu gila, Pak. Lu gila, Pak. Itu yang Saka sering ucapkan dulu ke gua. Dan gua bilang, lebih baik gila bahagia, jadi bahagilah. Daripada waras tapi stres. Emang ada ya, Bang, waras tapi stres? Banyak, Sobat IKG. Kalau ada orang di samping gua, pasti dia akan menambahkannya. Banget, Bang, banyak. Ember. So, Sobat IKG, jika Sobat IKG menginginkan sesuatu dalam aspek material, dan itu adalah kebahagiaan Sobat semua, go ahead, Sobat IKG, silahkan. Sikat, Sobat IKG, sikat. Pakailah kebebasan itu. Jangan ada yang berani merusaknya. Gua punya rumah, di sebelah ada yang bilang, duitnya dari mana, woi? Biarin aja, Sobat IKG. Ini pikiran-pikiran gua, rasa-rasa gua, rasa yang akan gua pancarkan kepada Tuhan dan semestanya. Mungkin dalam pencapaiannya, Sobat IKG akan diberikan inspirasi, jalan, alternate, gua nggak tahu. Jika di situ ada usaha yang Sobat harus lakukan, silahkan. Namun Sobat mempunyai kebebasan untuk menentukan tujuan hidup Sobat semua. Yakinlah, Sobat IKG, Sobat diberikan kebebasan oleh Sang Maha Pencipta. Lalu ada pertanyaan, Bang, jika kita diberikan kebebasan, manusia bisa milih hal buruk dong, Bang. Ya itu adalah kebebasan lu yang tanggung, gue sih nggak mau. Nanya ke gua. Lagi pula pertanyaan macam apa itu? Hukum ini akan selalu bekerja dengan absolut dan pasti. Makanya gunakan kebebasan Sobat semua dengan sebuah akad, dengan niat baik demi wujud yang baik atau hasil yang baik, agar ketika Sobat ingin melakukan sesuatu, Sobat dalam energi, frekuensi, dan vibrasi kebebasan kebahagiaan. Dan itu adalah ciri khasnya Tuhan dan semesta, Sobat IKG. Bang, bukankah itu ego ya? Ya memang, ego adalah bentuk kesadaran diri yang sangat beresensi. Bukan egois ya. Kalau egois adalah sifat mementingkan diri sendiri, bahkan mengabaikan orang lain. Ego kan banyak juga. Soal ego akan gue bahas di lain waktu ya. Sobat IKG, pesan gue hari ini adalah Sobat harus berani meyakini sebuah kebebasan adalah hal yang harus Sobat miliki untuk dapat mewujudkan mimpi-mimpi yang baik. Ambil langkah itu, Sobat IKG. Yakinlah bahwa Sobat IKG adalah entitas yang bebas. Ingat, Sobat IKG, lu adalah pengemudinya dalam hidup lu, bukan penumpang. Oh iya, kemarin habis pulang dari workshop, Sobat IKG, balik dari Cirebon di tol. Robby nyetir, salah keluar tol. Ya, yang duduk gak bisa apa-apa, Sobat IKG. Jadi muter lagi. Sobat IKG, gue mau titip ya. Sobat harus terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Salam dari gue. Tenang, Sobat IKG. Tenang. Kita orang kokai. Emang kudu gila.